keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting cuma satu hal, di sini kita berkumpul bermain bola, terus ada tausiah agamanya, di dalamnya ada keberkahan, ada kebaikan, dan tentunya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini adalah bermain, ibadah, dan mengaji. Itu moto kita. Silaturahmi ini bukan hanya untuk kalangan artis, tapi kita juga dari kalangan usaha, pejabat, orang biasa, siapapun mereka bisa main di bawah. Asal masuk main. Tadi berbagi dengan anak berapa anaknya? Di sini alhamdulillah kita berbagi sama anak yatim lumayan banyak. Nah, kita hitung jumlahnya ada berapa, banyak pokoknya. Yang penting berkah dan semuanya berjalan dengan baik. Rencana Idul Fitri mungkin Habib. Nah, insya Allah saya rencana Idul Fitri itu berangkat umroh tanggal 19 insya Allah berangkat. Jadi insya Allah tanggal 19 kita berangkat terbang ke langsung Jakarta, Jeddah, kita naik train ke Madinah. Kita Madinah dulu baru ke Mekah. Sebetulnya saya udah punya tiket pesawat itu Qatar atau Doha. Itu di tanggal 20 kurang lebih tanggal 20 pesawat sore. Jadi tanggal 20 pesawat sore dan belum di reschedule juga dan belum di batalin juga intinya. Dan prinsipnya insya Allah tanggal 20 karena Doha belum bisa ada yang terbang, jadi kita alternatif pakai pesawat yang lain. Semua keluarga nih pada Semua keluarga rencana kita full semua keluarga berangkat termasuk anak saya yang ditarim nyusul ke dari Seoul ke Jeddah. Kenapa harus lebaran di kenapa harus lebaran di sana? Karena anak saya tuh dari usia 4 tahun, Kalisa itu kalau full puasanya dia minta umroh. Jadi 4, 5, 6 dan sudah kurang lebih sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun berturut-turut dia puasa. Alhamdulillah. Bib, antisipasi keamanan gimana, Bib? Ini kan masih konflik Timur Tengah masih kayak gini kondisinya di Timur Tengah. Sekarang kondisinya di Timur Tengah itu masih gencatan senjata dan Iran masih menyerang Israel dan kemungkinan Israel bukan Israel maksudnya kemungkinan Iran belum bisa menghentikan peperangan tersebut karena mengingat kita tahu bahwasanya pemimpin tertingginya meninggal dunia. Antisipasinya gimana Bib mungkin? Merasa khawatir nggak sih, Bib? Lebaran di Mekah mungkin ini yang pertama kali. Kalau misalkan terbang ini pertama kali. Bib ada khawatir nggak sih Bib lebaran di sana tapi Timur Tengah lagi? Kalau lihat situasinya, kita berada di landing di Jeddah. Jeddah tuh ada di sebelah kiri. Jadi konfliknya itu ada di sebelah kanan. Jadi lumayan agak jaraknya sangat-sangat jauh. Jadi Iran menyerang ke Israel. Kita ada di daerah Jeddah, Mekah, Madinah. Jadi jaraknya jauh. Mungkin rudalnya kelihatan. Alasan umroh di hari Idul Fitri. Kalau khawatir ya nggak khawatir lah. Kenapa nggak khawatir? Umur udah di tangan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menentukan kapan kita mati, kapan kita dicabut nyawa. Jalani kita tujuan ibadah karena udah diniatin dari kapan kita niat ibadahnya. Niat ibadah kita bukan baru-baru ini, bukan ketika konflik saya terbang enggak, tapi sebelum konflik saya udah booking hotel, saya sudah booking hotel di Mekah Madinah, udah pesan tiket pesawat dari jauh-jauh hari, udah niat buat terbang. Jadi saya rasa lu udah niat, udah jalan, bismillah. Dan teman-teman sana ini baru pertama kali lebaran di sana. Rangkaian kegiatannya nanti seperti apa, Bib? Ngajak anak-anak ke sana, Bib? Saya selalu mengajarkan sama anak-anak saya ketika sampai di kota suci Mekah ataupun di kota suci Madinah, yang terpenting di sana adalah banyak baca Quran, banyak beribadah kepada Allah. Kita tahu sholat berjamaah bareng di sana, habis itu kita baca Quran, habis itu kita istirahat, kita cari makanan yang enak di sana, habis itu kita sholat lagi, ibadah lagi, baca Quran lagi, itu yang kita lakukan. Bib, tapi ada persiapan yang beda, Bib, dari umur-umur sebelumnya, Bib. Nah, terus Mengingat dilakukan seperti apa ini. lagi? Yang terpenting kalau dari Madinah kita ngambil mikot di Birali, langsung berangkat ke Mekah. Dan di situ nanti tawaf, sa'i, tahalul dan dapat pahala umroh. Dan yang terpenting ingat, kita tahu semuanya, kalau umroh tolong tangan kanan kalian jangan megang handphone.
Nanti kalau udah beres baru ini ritual, ini acara yang betul-betul sakral, ini acara yang betul-betul umroh itu lagi menghadap kepada Allah. Kalian pakai kain 2 lembar itu menunjukkan kalian pasti akan mati, akan kembali kepada Allah. Jadi handphonenya singkirin dulu, jangan main handphone. Nanti kalau udah selesai, kalian mau foto, mau jungkir balik, bebas ya. Bagi yang mau umroh, tolong handphonenya jangan dipakai dulu. Kalau udah selesai, nggak jadi masalah. Kalau orang lain mau foto, mau video, udah biarin aja. Tapi yang jelas kita nggak main handphone. Bahkan saya kalau lagi umroh, yang saya bawa hanya 100 real sama apa namanya kunci kamar. Udah itu doang. 100 real kunci kamar. 100 real buat apaan? Kalau capek buat beli kopi. Buat kopi dulu, duduk, habis itu baru pulang. Jadi gitu. Saya rasa pasti ada perbedaan yang mungkin nggak namanya daerah lagi dalam keadaan konflik. Sebetulnya Saudi sendiri nggak ada konflik. Saudi sendiri itu yang dibom atau yang dihajar adalah tempat markas dari Amerika Serikat atau Israel. Jadi dia ngantem adalah orang-orang yang memerangi Iran. Tapi kalau Saudi sendiri nggak memerangi, nggak akan diserang. Jadi negara-negara yang ada di situ mau Uni Emirat Arab, mau Qatar dan lain sebagainya itu nggak, insya Allah nggak akan serang Iran. Insya Allah, karena mereka yang Iran serang itu adalah mereka yang notabene menyerang Iran. Insya Allah aman ya Bib. Insya Allah aman, insya Allah ya. Dan saya dapat kabar bahwa salah kemungkinan akan terjadi perdamaian dalam waktu Berapa lama? karena rudal-rudalnya Iran di luar batas pemikiran mereka semua. Tapi kalau nggak ada schedule mungkin berapa lama rencananya di sana? Rencana kita di sana sebetulnya tadi 10 hari karena jalannya agak cepat, mungkin bisa 11 hari. Wah, mereka senang banget mau umroh ibadah di sana, semuanya happy. Kira apalagi mau ketemu kakaknya kan di sana. Artikel gimana, Beb? Istri gimana, Beb? Mungkin akan Kenapa? pertama kali. Kalau Kartika sih bismillah, tawakal jalan. Kemarin kan Kartika udah muncul ke publik juga. Nah, alhamdulillah Kartika kenapa udah kembali ke media sosial, kembali ke publik. Saya bilang sama Kartika, kamu punya followers banyak, kamu punya plus minus 18 juta followers, dan sebetulnya Kartika itu di banned sama Instagram, akhirnya followersnya itu nggak bertambah, potensialnya itu sampai 38 juta karena sering posting Palestina dan lain sebagainya, akhirnya dikurangin, nggak naik-naik dari 18,5 ditahan sampai sekarang turun 18,3 atau berapa, saya nggak tahu lagi sekarang. Dan ada notisnya nggak boleh posting seperti itu, seperti itu. Dan saya bilang udah, kamu punya followers banyak, kamu boleh sekarang sharing. Ingat ya, Kartika tidak berdakwah, tapi Kartika adalah sharing Kartika. Dan tidak bermedia sosial adalah keinginan Kartika. Dia mau tenangin dulu kurang lebih 1 tahun. Akhirnya saya bilang udah bismillah, gak jadi masalah kok. Akhirnya pertama kali itu muncul adalah di podcast Hikmah Ramadan ya, bareng sama saya, dan juga muncul di majelis taklim saya di Sarwa Puncak Bogor Majelis Yahya. Sharing dan alhamdulillah dapat kebaikan, dapat bisa sharing kebaikan, dan alhamdulillah saya udah ngajarin dia kurang lebih 7 tahun 8 tahun dan itu sama saya, dan banyak ilmu agama yang dia miliki. Dan ingat, Kartika baru saja hanya sharing, ingat ya, Kartika baru saja hanya sharing. Belajar 8 tahun atau 7 tahun belum bisa dikatakan saja. Jadi kalau ada orang yang belajar 5 tahun, 4 tahun dibilang ustaz atau saja masih jauh. Perlu perjalanan yang panjang. Belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Ilmu salat dan lain sebagainya, sehingga bisa paham agama. Oke? Kalau ada RL yang sudah ditangkap sebagai tersangka gimana? Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam yang dimana berharap akan Allah ridhoi di dalamnya pahalanya 84 tahun. Paginya sampai sorenya seperti orang yang berpuasa, malamnya seperti orang yang mulai yang beribadah kepada Allah. Belum tentu kita ibadah kita 80 tahun full, belum tentu kita ibadah 50 tahun full. Jadi carilah malam Lailatul Qadar, carilah malam-malam ganjil terakhir. Jadikan malam Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kalian. Belum tentu kalian tahun depan bisa berjumpa dengan Ramadan. Ibadah yang baik, bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, insyaallah penuh dengan berkahan. Abi boleh nanya Siap boleh. Kalau DNS biar jadi SK.
Akbar.